jalankan, semoga berbuah kemanisan. Amin. Amin. Qasidah ya Mas? Setelah menceritakan yang tadi, menceritakan penantian Nabi Ibrahim, Ibu Sarah dan Ibu Hajar, jadi teringat ini qasidahnya di qasidah Burdah. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi iqami. Saya memohon ampun atas ucapan atau keterangan ini yang bisa dengan sangat mudah saya ucapkan, tapi mungkin akan berat jika saya yang mengalami. Semoga tidak mengalami, semoga. Ngeten nggih. Kita hanya mampu menceritakan, kita tidak bisa membayangkan betapa sakitnya, betapa beratnya perjuangannya. Qasidah ya Mas? Oke. Monggo. Nyambung qasidah tadi, ketika Nabi Ibrahim dibakar tadi, beliau ketika diiming-imingi bantuan malaikat, beliau menolaknya dan menjawab, Gusti Allah sudah tahu. Gusti Allah sudah tahu keadaanku dan pertolongan Allah lebih cepat dari pertolongan kalian semua. Kita akan melantungkan qasidah Qad kafani ilmu Rabbi. Cukup bagiku ilmu Rabbi, apa yang diketahui Tuhanku, min su'ali wakhtiyari, dari permintaanku dan usahaku. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa ibtihali syahidun بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فلهذا سر يدعو في يساري وعساري فلهذا سر يدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري وافتقاري أنا عبد صار فخري ضمن فقري وافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي
شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفلى اصطباري يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو
أرجو جميعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله اغفر ذنوبي واجعل الجنة حلالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Telah cukup bagiku ilmu Tuhanku tentang permintaan dan usahaku. Maka doa serta permohonanku bagikan bukti atas kefakiranku. Telah cukup bagiku Tuhanku tentang permainan dan usahaku. Wahai Tuhanku, wahai pemilik diriku, Engkau maha mengetahui bagaimana keadaanku dan dari segala yang memenuhi hatiku, kegundahanku dan kesibukanku. Maka tolonglah aku dengan lemah lembut, wahai Raja dari segenap raja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qad kafani, ternyata artinya keren banget ya. Yang biasanya dinyanyiin dengan qad kafani ail, sangat meriah. Ketika dinyanyiin dengan lagu yang menyayat hati ini langsung merasuk dengan semua maksud-maksud yang kita sampaikan. Itu tadi seorang hamba ketika sudah mentok, usahanya sudah mentok, maka dia akan berada pada fase seperti itu. Ampun Gusti, sudah habis usaha kami, sekarang tinggal Engkau yang mengabulkan. Wes mentok gitu. Nah, belum mentok tidak bisa dia nyanyi seperti itu. Tapi Mas Apang sering mentok kan? Astagfirullah. Alhamdulillah, kita kembali ke kisah-kisah cinta dari kalian semua yang sudah kalian curhatkan kepada kami. Kita mulai, siap ya teman-teman?
Sekali lagi kami mohon maaf kalau ada kisah kalian yang belum terbacakan, kisah kalian atau pertanyaan kalian yang belum bisa kita sampaikan. Malah kayaknya ada yang ngambek karena belum dibaca terus dihapus kayaknya. Kami mohon maaf ya, keterbatasan kami. Kita mulai dari akun Vira Sindia. Assalamualaikum Gus. Badi tanglet, menurut jenengan arti dari ta'aruf itu apa? Gimana cara-caranya? Berapa lama maksimal menjalaninya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ta'aruf. Ta'aruf adalah pengenalan. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau kita suka sama seorang, kita utarakan. Kalau kita tidak berani utarakan, kita minta tolong atau memberi sinyal. Artinya ada pengenalan, itu yang dimaksud ta'aruf. Terlepas dari lalu ta'aruf diartikan pacaran, itu urusan kalian masing-masing. Tapi yang namanya ta'aruf adalah pengenalan, karena penting, sangat penting sebelum kalian melakukan pernikahan untuk mengenal pasangan kalian masing-masing. Kecuali pada sebuah masyarakat yang mereka punya tradisi nikah dan cerai tanpa beban. Ada dulu seperti di sebuah masyarakat yang punya tradisi menikah dan bercerai tanpa beban. Mereka tidak bentuk ta'aruf. Kamu mau nikah sama siapa? Nikah. Tak jodohkan dengan anakku. Tidak kenal pun, oke, lanjut. Mereka jalan nikah saja sampai di pertengahan. Kok ternyata tidak cocok, dia udah cerai saja, ganti. Ketika ada masyarakat yang dengan santai seperti itu, maka ta'aruf tidak diperlukan, karena mereka sudah bisa mempraktekkan pernikahan dan perceraian dengan begitu ringan. Karena pada dasarnya pernikahan memang seperti itu. Karena yang sudah pernah nikah, ankahtuka wa zawwajtuka ala ma amarallahu bihi. Kamu saya nikahkan sesuai dengan ketentuan Allah, min imsakin bima'ruf. Artinya jika cocok kalian lanjutkan dengan ma'ruf, baik-baik. Au tasrihim bi ihsan. Jika tidak cocok kalian bercerai dengan baik-baik. Ketika konsep itu bisa dilakukan dengan ringan hati, maka ta'aruf tidak perlu banget. Tidak perlu ta'aruf pun, kalian akan menjalani pernikahan dengan ringan, perceraian pun dengan ringan. Jadi intinya ta'aruf adalah mengenal. Urusan pacaran itu urusan kalian sendiri-sendiri. Ngoten nggih. Jadi ta'aruf ya perkenalan. Terserah caranya kalian gimana. Yang penting ya tahulah, jangan mengorbankan agama demi wanita. Ingat itu ya. Terus tadi Mas Apang sangat hafal ya dengan hadis-hadis, terus khutbah nikah hafal. Jadi nggak cuman qabiltunya yang hafal, sak khutbah hafal. Sak cerai-cerainya hafal. Iya. Ya. Kita next ini. Tapi tadi kalau dinilai pernikahan biasa saja, terus cerai biasa saja, apakah itu berarti nggak punya cinta, Mas? Ini ada yang tanya, Atip Nikmal Ali, esensi dari mencintai dari perspektif Pak Gus Apang napa nggih ditenggo jawabanipun? Esensi mencintai, apakah berarti dengan tanpa ta'aruf terus nikah cerai biasa saja nggak punya cinta? Gini, pada dasarnya cinta yang paling ta'aruf bawah atau yang kita kenal dengan benih-benih cinta. Benih-benih cinta itu cinta apa enggak? Iya, tapi masih dalam kategori benih-benih cinta adalah ketika kita mulai merasa nikmat dengan apa yang kita cintai. Wes, itu bisa dikategorikan dalam cinta atau benih-benih cinta. Itu esensi cinta yang di tingkat dasar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tanpa ta'aruf mereka menikah, kalau tidak ada pertentangan, yaitu dinamakan benih-benih cinta. Kamu tidak kenal, dijodohin sama orang tuamu, kamu tidak marah, kamu senang-senang saja. Itu sudah awal dari benih-benih cinta. Kamu menikmati pasanganmu, pasanganmu menikmati kamu. Mudah. Itu yang dinamakan benih-benih cinta. Esensinya seperti itu. Kalau yang kemarin diterangkan sampai meluap-luap itu kan kalau sudah masuk ke taraf cinta yang lebih tinggi. Oh, ngatan jelas gitu. Jadi napa kameramen? Monggo kameramen. Pernikahan sudah disebutkan dari awal pas akad nikah.
Ah. Oh, kameramennya tanya. Tadi di awal nikah sudah dijelaskan kalau nikah ya dengan baik-baik, cerai dengan baik-baik. Padahal itu baru di awal pernikahan. Apakah itu menentang dengan keterangan bahwa perceraian itu dibenci oleh Allah? Boleh tapi dibenci Allah itu gimana Mas? Jawabannya mudah banget. Tadi sudah dikatakan min imsakin bima'ruf au tasrihin bi ihsan. Nikah itu jika kalian cocok maka teruskan dengan baik, atau jika tidak cocok maka lepaskan dengan baik, ceraikan dengan baik. Artinya perceraian yang dibenci Allah adalah ketika engkau menceraikan dengan tidak baik. Begitu pula hubungan yang hubungan yang dibenci Allah adalah jika engkau meneruskan hubungan itu dengan tidak baik. Kecekal ya. Masuk. Berhubungan, meneruskan hubungan tapi dengan tidak baik, mungkin dengan paksaan, atau melepaskan hubungan tapi dengan tidak baik. Jadi kalau yang baik-baik saja itu tidak masuk kategori dibenci Allah. Jangan salah paham. Ngeten nggih. Terus jangan serta-merta nanti kalau ada kamu memiliki seseorang yang sudah memiliki orang lain, dimiliki orang lain, terus mbok doakan mereka tidak bahagia gitu. Jangan, nggak boleh itu. Lanjut ya, ini dari Nek doa jangan gitu. Gimana caranya? Semoga dia bahagia denganku. Kan itu mendoakan bahagia itu. Ya, mendoakan bahagia ya, tapi dengan saya. Astagfirullah. Kita lanjut ke Indana Marifa. Ini kasihan ini. Menyukai seseorang yang disukai banyak orang kok sakit ya Gus? Itu kenapa ya? Apa kitanya yang terlalu mendoktrin bahwa dia milik kita seorang? Apa gimana ya? Mencintai seseorang yang banyak disukai. Maksudnya ngefans akeh. Oh iya, itu terjadi pada saya kebetulan. Jadi kekasih saya itu cemburu banget. Ketika ada orang komen aja tuh, komen di Facebook itu kalau ada yang muji-muji saya, ada yang bilang I love you, ngasih stiker waru, itu udah mulai cemburu. Ya gitu, memang gitu. Dan saya punya doktrin gini kepada dia. Cemburu itu sesuatu yang dilahirkan dari cinta. Jika kamu bisa mengelola cemburu itu dengan baik pada tempatnya, maka cemburu itu akan menjaga cintamu. Tapi jika kamu menjadikan cemburu buta, cemburu membabi buta, maka cemburu itu akan menghancurkan cintamu. Kama qala Dr. Quraish Shihab. Oh, ada lagunya. Ada. Cemburu meskipun Iya. kau percaya dia. Oh, no. Gitu Prarawo. Cemburu itu ya manusiawi memang. Dikelola. Karena cemburu itu tanda. Tempatnya. Tapi cemburulah pada tempatnya. Buang sampah ya pada tempatnya. Kita lanjut ke ini. Muhammad Asiri. Aku takon. Piye carane kuat jomblo terus, Gus? Piye carane kuat? Itu teman saya itu Asiri. Oh. Jangan-jangan kenapa dia tanya seperti itu? Karena dia nikah bolak-balik itu. Loh. Nikahnya udah berkali-kali. Jadi dia itu hobi. Biodata hobi menikah. Makanya dia heran kalau lihat saya. Karena hobinya dia ganti-ganti menikah. Heran banget kalau lihat saya. Mungkin kalau orang yang hobinya nikahnya hanya satu dan dia setia sama pasangnya itu tidak akan begitu gumun, nggak akan begitu heran melihat saya. Tapi karena dia hobinya memang ganti ini, tidak apa-apa sih, memperbanyak keturunan. Terus caranya pripun iki? Berarti ini nyindir nih apa gimana Mas? Nggak, gue aja. Gue. Berarti dijawab gue wae, Bang. Enggak usah tenanan. Gitu ya jawabannya. Iya Mas. Iya. Kan takonane gue ya wis aja gue wae. Gak jomblo cuman kan tadi udah bilang kalau kekasihnya cemburu berarti gak jomblo. Gimana sih kalian itu? Kita lanjutkan ke Al Husna Barakallah. Amin.
Jenenge gregetke. Ini ada yang trauma ini. Trauma dengan cinta. Cinta kepada manusia itu menyakitkan, tapi cinta kepada Allah tidak pernah menyakitkan. Masahamu. Ini berarti orang ini takut untuk cinta pada manusia, Mas. Ya, jangan dipertentangkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada makhluk. Karena mencintai makhluknya Allah itu salah satu wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit-sakit itu bagaimana kamu bisa mengelola hatimu saja. Kalau kamu bisa mengelola hatimu dengan baik, akan nikmat rasanya. Meskipun dilihat orang sakit banget, tapi kamu ketika bisa mengelola jadi baik, nikmat banget. Nikmat. Gitu ya. Kemarin yang curhat tentang Gus Sapong itu tak baca kita durung ya kayak kemarin. Lupaan kan? Ya kan? Ini dari lanjut ya. Ini dari akun Alfi Aulia. Assalamualaikum. Cerita cintaku kandas. Oke. Itu judulnya. Cerita cintaku kandas karena sebuah kebohongan yang menurut saya tidak bisa ditolerir lagi. Karena terlihat alim seperti ustadz, orang tuaku nyuruh saya sama dia. Demi orang tua bahagia, saya terima. Saya diceramahi sama orang tua saya, dia yang bisa membimbing saya. Kebohongannya terbongkar. Dia berbohong, katanya kenal Gus Apang, tunangan mau didatangkan, pernikahan juga mau didatangkan, sampai nyamar jadi Mas Apang di WA. Sampai terlihat akrab banget. Pantes saja HP-nya nggak boleh saya pegang. Ternyata banyak kebohongan. Katanya akrab sama Gus Sofa, sama Gus Miftah juga. Kalau diceritain lagi masih banyak, masih panjang, kali lebar, kali tinggi. Itu gimana cara untuk mengikhlaskannya, Gus? Karena ada rasa benci di hati saya. Pripun, Mas? Ini benci sekali. Mengikhlaskan untuk apa maksudnya? Jadi mungkin perempuan ini masih gak bisa mengikhlaskan rasa sakitnya karena disakiti orang itu, masih benci sama orang itu, gak ikhlas pernah disakiti. Itu gimana cara mengikhlaskannya? Mengikhlaskan rasa bencinya tadi. Oh ya, seperti kemarin itu dikelola, hatinya dikelola. Kalau mau marah ya marah saja semarah-marahnya, tapi marahnya di hati saja. Itu cara mengelola perasaan, mengelola amarah. Kalau masih ada benih-benih benci ya tidak apa-apa, itu manusiawi. Yang penting itu kita bisa mengelola, mengendalikan benih-benih benci tadi. Gak apa-apa, rasa benci itu manusiawi. Tugas kita adalah mengelola bagaimana mengendalikan rasa benci. Ya, seperti yang kemarin kan? Iya. Dikelola. Nafsu pun itu manusiawi. Tugas kita bagaimana mengelola nafsu supaya bisa bermanfaat. Ngoten nggih, Mbak Alfi Aulia, semoga yang kemarin cowoknya dimaafkan oleh Allah ya, karena itu sangat-sangat kejahatan itu ya. Ngaku-ngaku ngaku cerak kali Mas Sapang, gak tau ngaku-ngaku cerak. Nggih, ngoten nggih. Kita lanjut ke cerita. Ini ceritanya panjang, kalian mau mendengarkan gak ya? Mau ya, kasihan ini. Dari bin Ahmad. Siap ya, dengarkan ya, bismillah. Pernah dekat sama seseorang, tapi tidak pacaran. Dekatnya itu selalu berkomunikasi, yang tak pernah putus. Tapi juga belum pernah ketemu. Aneh, tapi nyata. Tapi ya begitulah, hanya tukeran foto saja. Pernah bercandaan untuk nador atau ketemu, tapi entah belum juga bisa. Karena sama-sama studi, berbeda kota, tapi sama-sama suka. Yang ku suka dari dia senang sholawat Timur Tengah gitu. Jadi juga pinter. Sama-sama menjaga meski jarak jauh. Tenane. Karena waktu itu aku kuliah di Jogja dan dia santri Sarang. Berarti yang perempuan di Jogja, yang cowoknya di Sarang.
Hampir setiap malam sering telepon. Kalau telepon pasti tidak lepas selalu dia selawatin atau video call. Sampai berjalan hampir 4 tahun. Hingga aku selesai wisuda dan dia lulus. Dan dia boyong dari pesantren. Sebagai wanita juga butuh kepastian. Ini 4 tahun ya. Daripada kamu hubungan yang gak jelas, mending kamu kredit motor 4 tahun lunas. Sebagai wanita juga butuh kepastian kapan untuk dihalalin. Dimana aku juga tidak untuk bermain-main. Aku beranikan untuk bertanya kapan menikah. Akhirnya dia beranikan untuk mengatakan kepada uminya, dan jawabannya uminya pengen dia lanjut studi mondok ke Hadramaut Abuya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah. Tidak tahu lagi aku harus menunggu berapa tahun, dan dia juga bingung harus bagaimana karena dia adalah yang bakal menjadi pengganti abahnya mengurus pesantrennya. Walhasil di situ ada rasa tidak karuan, entah harus bagaimana, tapi mencoba menerima. Dan dia tipikal yang nurut kepada orang tuanya. Akhirnya ya sudah, aku tetap menunggu dan bersabar sampai dia persiapan untuk melanjutkan mondok ke Hadramaut. Kita sama-sama tetap berkomunikasi. Sampai situ, sampai suatu ketika dia mengatakan tidak tahu harus sampai kapan di Hadramaut lanjut mondoknya. Dia bilang, jika suatu saat ada lelaki yang hendak melamarku, baik agama, terima saja. Karena dia tidak tahu bakal sampai kapan. Bila cinta tidak bisa bersama di dunia, semoga kelak disatukan di akhirat. Bilangnya begitu. Apakah bisa, Gus? Saling cinta di dunia, tak bisa bersama, tapi bisa berkumpul di akhirat. Ya Allah, penantianku bertahun-tahun harus sia-sia. Harus sia-sia, Gus. Hingga berjalan waktu hampir mau 3 tahun. Wis 4 tahun ditambah 3 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Nabi Yusuf itu pas 7 tahun. Kayak Nabi Yusuf. Nek 4 tahun mau kredit motor. Untuk loro iki. Astagfirullah. Ya, ganti kredit rumah. Astagfirullah. Ngapunten nih, Mbak. Ngapunten. Hingga berjalan waktu hampir mau 3 tahun, dia di Hadramaut, komunikasi mulai renggang. Akan tetapi jika aku terkadang menghubungi dia, dia masih balas, hanya saja tidak sesering dulu. Kenapa di saat hati sudah mencintai harus begini? Ada aja saja cobaannya dan banyak rintangannya. Entah rasanya sulit jika mencoba untuk ta'aruf sama lelaki lain. Entah rasanya sulit jika mencoba untuk ta'aruf sama lelaki lain. Pernah mencoba untuk ta'aruf tapi gagal. Nasihatnya Gus buat aku. Oh, intinya nasihat iki. Nggih. Nyon nasihat. Iki gak kebayang iki seberapa lama ngetike. Pasti waki. Pripun Mas nasihat kangge Mbak niku, kasihan Mas. Nasihatnya, kalau kamu punya pilihan, kalau pilih setia ya tunggu dia. Karena memang kesetiaan itu butuh mengorbankan waktu, bukan butuh mengorbankan perasaan. Tadi kan perasaannya benar-benar berkecamuk. Jadi kalau mau setia, lanjutkan setiamu sekuat kemampuanmu. Karena kemampuanku dan kemampuanmu pasti beda-beda. Kamu kuatnya berapa tahun menanti, lanjutkan itu. Kalau sudah tidak kuat, ya cari yang lain. Jadi sudah pernah mencoba itu. Tapi gagal, Mas. Gak apa-apa, coba lagi. Belum tentu kalau kamu gagal berarti tidak bisa move on, tidak bisa. Coba lagi. Kamu gagal mungkin karena orang yang kamu coba dekati tadi tidak seperti mas-mas tadi atau tidak lebih baik dari mas yang tadi. Kalau kamu ketemu dengan orang yang lebih bisa kamu cintai dan lebih bisa mencintaimu, akan mudah sekali melupakan mas-mas yang tadi.
dalam arti bisa move on. Pakai teori Isra Mi'raj kemarin. Iya. Move on, tapi kalau nggak bisa ya perjuangkan. Sekuat-kuatmu mempertahankan, sekuat Tuhan mengantarkan jodohmu padamu. Iya. Oke, sya. Kita lanjut. Kapok gue. Apa sih? Kita lanjut ke ASH Farah. Ketika kita sudah menerima usaha dari seseorang untuk mendapatkan rasa cinta dari kita, tetapi malah seorang tersebut menghancurkan. Katakanlah setelah dia tahu bahwa kita menerima usaha itu dengan berbagai alasan, lalu apa yang harus kita lakukan selain membenci? Sementara kita udah seperti terjebak gitu dan sulit untuk katakanlah menetralisir perasaan lagi. Bagaimana pendapat Anda, Gus? Kita sudah menerima, ada yang mencoba mendekati saya. Asalnya saya gak gelem, tapi akhirnya aku gelem. Kamar gede usahane kuat, tapi bareng aku gelem, wonge malah sak penake dhewe. Gitu. Iya, ada seseorang yang mendekati saya tidak mau, tapi karena dia sangat berusaha untuk mendapatkan saya, akhirnya saya luluh. Tapi setelah saya luluh, dia malah bersikap seenaknya, bahkan mungkin tidak peduli dengan saya. Saya harus bagaimana? Sebenarnya itu mudah banget loh itu loh. Kok bisa? Melepaskan orang yang mengecewakan itu mudah banget. Wah, mudah itu. Dia mengecewakan saya, ya udah lepaskan, mudah. Yang sulit itu masih saling klik, tapi ada penghalang itu sulit. Itu tadi kan sudah jelas-jelas dikecewakan. Tinggal kamu mengelola hati kamu sedikit saja, itu udah mudah melepaskannya. Enggak terlalu sulit. Jangan dipersulit karena itu tidak sulit. Itu mudah banget. Itu jangan dipersulit, itu sangat mudah. Karena melupakan orang yang pernah menyakiti itu lebih sulit. Cara untuk melupakan, ingat-ingat kejahatannya. Cara ingin mempertahankan, ingat-ingat kebaikannya. Iya Mas. Bener gak sih kalau teori kebalikan kan gitu? Ya seperti itu. Kita lanjut ke Ayu Khofifatun Nikmah. Ini kayaknya jatah Mbah Yanis. Assalamualaikum Gus, ajeng tangklet pripun menuruti jenengan saumpami wonten tiyang estri ingkang sampun cekap umure kangge nikah tapi dereng kepethuk jodone Mas Yanis ketake. Assalamualaikum Gus, mau tanya, bagaimana menurut Anda ketika ada perempuan yang umurnya sudah cukup untuk menikah tetapi belum bertemu dengan jodohnya? Perempuan tersebut sudah ditawari dengan banyak laki-laki tapi masih saja belum cocok di hati. Bagaimana menyikapi hal tersebut dalam kondisi perempuan didesak untuk segera menikah oleh orang tuanya sedangkan jodohnya belum ketemu? Suwon Gus. Nah, iya. Kameramen, ini jodohnya kameramen. Jadi biasanya kalau ada wanita seperti itu, maka orang tua atau keluarga yang berperan mencarikan pasangan. Kita kembali teori yang kemarin, selama tidak ada kebencian atau tidak ada penolakan yang keras dari salah satu mempelai, maka silakan saja. Karena itu resiko pasti ada, tapi resiko itu ketika tidak ada kebencian, resikonya akan semakin kecil. Jadi lanjutkan saja di keluarga yang berperan aktif, silakan dikenalkan. Selama tidak ada kebencian, tidak ada penolakan yang keras, silakan dinikahkan. Urusan nanti berhasil atau tidak keluarganya itu urusan lain. Yang penting sudah ada usaha untuk menikahkannya. Tapi jika ada penolakan yang keras dari sang wanita tadi, ya jangan dipaksa, karena pernikahan itu juga tidak wajib banget. Pernikahan itu wajib bagi yang pengen. Enggak, wajib bagi yang kalau dia tidak nikah dia berzina. Nah, kan pengen berarti. Kalau dia bisa menahan zinanya, dia tidak wajib nikah. Sunah-sunah saja. Dan kalau tentang sunah masih banyak sunah yang lain. Gitu. Nggih. Ngoten nggih, Mbak, dados coba kalian jenengan
diskusi kali keluarga saya ini pripun. Yang penting Tidak ada rasa penolakan, tidak ada rasa kebencian, ya dicoba saja dulu. Saya teringat dari storynya, saya lihat story WA dari ngendikannya Gus Bahak. Itu Gus Bahak ngendikan kalau santri itu susah nikah bukan karena nggak ada jodohnya, tapi karena terlalu tinggi kriterianya. Gitu ya Mbak. Mungkin Mbaknya terlalu milih-milih. Jangan ya Mbak. Sama kameramen saja. Kita lanjutkan. Ya, ini sebelum tak lanjutkan karena masih banyak ben boten bosen, kita lanjut ke qasidah dulu. Ya. Qasidah Asyauq. Lagu Asyauq yang Asyauq itu berarti rindu. Jamiah yang ada di IAIN Kudus. Itu judul albumnya Kerinduan Kerinduan. juga. Kenapa disebut album Kerinduan? Karena Mas Sapang saat itu baru rindu. Nah, satu hati, oh ya. Oh, satu hati. Satu hati. Oh iya, satu hati. Salah. Satu hati yang baru rindu. Oh iya, satu hati. Oke, lanjut. يا سيدي ويا روحي يا سيدي ويا روحي يا سيدي ويا روحي يا سيدي ويا روحي ولقاؤك هو مننا يا سيدي خذ بأيدينا من خير جودك جد لنا يا سيدي خذ بأيدينا يا سيدي خذ بأيدينا أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المجتبى أنت الحبيب محمد أنت الحبيب محمد أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المجتبى أنت الحبيب محمد أنت الحبيب محمد يا غياثي يا ملاذي يا سروري يا روحي يا شفيعي يا سنادي من أحبابي كاجعلني يا غياثي يا ملاذي يا غياثي يا ملاذي فأنت نور الهدى وأنت سر الندى هام قلبي إليك يا حبيبي انظر إلينا فأنت نور الهدى وأنت سر الندى هام قلبي إليك يا حبيبي انظر إلينا يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى يا مصطفى ولقاؤك هو مننا يا سيدي خذ بأيدينا من خير جودك جد لنا يا سيدي خذ بأيدينا يا سيدي خذ بأيدينا
أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المجتبى أنت الحبيب محمد أنت الحبيب محمد أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المجتبى أنت الحبيب محمد أنت الحبيب محمد كن لي شفيعا لي شفيعا كن لي شفيعا يا شفيعي انظر إلينا إلينا انظر إلينا يا حبيبي كن لي شفيعا لي شفيعا كن لي شفيعا يا شفيعي انظر إلينا إلينا انظر إلينا يا حبيبي كن لي شفيعا لي شفيعا كن لي شفيعا يا شفيعي انظر إلينا إلينا انظر إلينا يا حبيب أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المجتبى أنت الحبيب محمد أنت الحبيب محمد أنت الحبيب المصطفى أنت الحبيب المجتبى أنت الحبيب محمد أنت الحبيب محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Semuanya masih sehat ya yang di rumah ya. Kalau haus silakan ambil minum di rumahnya masing-masing. Kita ke next question Q&A. Ini dari akun Maulida Alinda. Ini masih Facebook ya. Terlalu banyak. Assalamualaikum Gus, saya mau tanya, apakah cinta itu abadi dan bagaimana caranya biar hati kita bisa sadar menghadapi sikapnya yang kadang bikin jengkel di hati. Terima kasih. Yang kedua dulu. Caranya biar hati sabar menghadapi sikapnya yang jengkel, kadang bikin jengkel. Ingat kebaikannya, itu yang paling mudah. Ya. Ingat kebaikannya, ingat saat-saat masa indahmu. Itu ya. Untuk yang tadi, Cinta apakah abadi. cinta itu abadi, tergantung sebagaimana, sekuat apa kita mempertahankan. Saya pernah berdebat dengan seseorang teman. Katanya almar'u ma'aman ahab. Katanya seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang dicintanya. Dia sudah menikah, istrinya meninggal. Saya akan menikah lagi. Terus nanti kamu di akhirat sama siapa? Saya pilih sama istri yang pertama saja. Lah kamu kok bisa sama istri yang pertama? Karena saya lebih mencintai istri pertama daripada yang kedua. Lah kamu kok pede banget? Lah mungkin kamu menikah lalu istrimu yang mati tadi jadi benci sama kamu gimana? Kok enak kamu pede banget? Saya cinta yang pertama. Nah, begitu kamu menikah lagi, istrimu yang sudah mati, oh kurang ajar ya. Tinggal mati malah nikah lagi. Oh. Iya ya bisa jadi itu. Jadi di beberapa yang saya lihat itu ada seorang kiai gini. Apakah cinta itu abadi sampai di surga? Ya, saya harap seperti itu. Jawabannya gitu. Karena itu nanti kalau saya mati, saya ingin lihat di alam kubur saya, istri saya nikah lagi enggak ya? Nah, saya takut jika ternyata ketika istri saya menikah lagi, saya takut rasa cinta ini jadi hilang. Kalau hilang, mungkin saya nanti di akhirat cari istri yang lain. Jadi mungkin dulu di lingkungan kita ini banyak sekali janda-janda yang masih muda tapi dia tidak mau nikah lagi. Itu mungkin
ada tadi ada perasaan takut nanti jangan-jangan kalau saya nikah lagi suami saya yang pertama tadi jadi benci sama saya padahal saya masih cinta sama yang pertama lalu dia melalui hidupnya dengan sendiri banyak zaman dulu banyak banget kan jadi yang muda bahkan masih pengantin baru ada yang tetangga saya masih pengantin baru meninggal terus tidak nikah lagi sampai tua karena dia itu namanya saya berusaha menjaga cinta ini supaya tetap abadi sampai di surga nanti. Ini bukan pernyataan bahwa menikah lagi itu tidak baik loh, enggak. Kita hanya berprasangka. Jangan-jangan kalau kita nikah lagi yang kita cintai tadi malah jadi benci. Gitu. Jadi apakah cinta itu abadi? Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Karena itu nanti kalau kamu sudah nikah, meskipun masih pengantin baru, kamu gilang gini sama istrimu. Nanti kalau kamu mati, aku boleh nikah lagi ndak? Oh gitu. Di awal gitu. Terus saya sering lagi rapi mikir mati ya Allah kameramen ini. Lah wong kamu baru angkah tugas saja sudah dibahas cerai. Mikir cerai kok ada. Ayo. Kan kalau sudah nikah mikir mati juga toh. Jadi ada kesepakatan dari awal. Saya sering menggoda bapak dan ibu saya gitu. Pak, nanti kalau ibu mati bapak nikah lagi ndak? Mikir-mikir dia. Bu, nanti kalau bapak mati nikah lagi ndak? Ndak, kesel ngurmati wong lanang. Kalau ibu-ibu pasti jawabannya dengan tegas ndak, capek ngurmati pria, apalagi sudah tua. Iya sih. Kita saatnya dirawat anak-anak, tidak merawat pria. Tapi kalau bapak-bapak ditanya, nanti ibu mati nikah lagi, gimana ya? Coba kamu nanti sampai rumah bapakmu sampai ibumu goda gitu. Enggak lah nanti sing marai kowe sapa nang? Goro-goro Gus Sapang mesti. Aku sampai rumah sering digituin sama ibuku Mas. Akrabnya keluargaku begitu akrab gitu. Sering tak goda gitu. Lu nek kepengen wis akrab pola. Nek kepengen pengalaman dia. Ibunya kameramen udah ditanyain, ya udah nanti sampai rumah tak tanyain bapak ibuku. Tapi jangan gini, jangan kita lalu menganggap bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya menikah lagi itu buruk. Tidak, barangkali itu seorang wanita yang sangat kuat. Dia rela mempertaruhkan cintanya tadi mungkin karena faktor ekonomi. Mungkin kalau dia hidup sendiri, dia tidak bisa merawat anak-anaknya. Terus dia berani mengorbankan perasaannya tadi untuk menikah lagi. Jadi bukan berarti yang nikah lagi itu konotasinya buruk, tidak. Bisa saja dia malah berani mempertaruhkan rasa cintanya demi anak-anaknya tadi supaya bisa ada yang rawat gitu ya. Ngaten. Itu pilihan ya, jadi jangan dibanding-bandingkan. Nah, jangan dibanding-bandingkan. Abadi atau tidak cintamu ya itu tergantung kamu. Silahkan perjuangkan sendiri. Kita next ke Maulida Afi. Ini cerita dia. Dulu pernah deket sama salah satu vokal Al-Mubarak Qudsiyah. Siapa ya kira-kira ya? Zaman ditutup kesek. Yang kebetulan waktu itu beliau termasuk salah satu staf di Madrasah Qudsiyah. Kok ngene? Itu berarti. Dan juga pengajar di pondokku. Tapi kedekatan itu harus kandas karena proses pemboyonganku dari pondok. Ngerti aku. Ngeras Mas? Oh Mas Apang tahu. Ada satu hal yang selalu mengingatkanku pada beliau, yakni satu set alat kaligrafi. Apalagi ada kaligrafinya itu. Berarti bener ya, berarti kalau kita nggak bisa ketemu orangnya, inget-inget aja barang yang dikasih dari dia. Satu set alat kaligrafi, termasuk pena kaligrafi dan beberapa mata pena pengganti yang beliau berikan di ulang tahunku yang beliau bawakan dari Jogja karena di Kudus belum ada katanya. Semoga dengan itu kami disatukan dalam
satu ikatan yang sama, yakni kaligrafi. Detik-detik terakhir sebelum pemboyangan itu terjadi, beliau pernah memintaku untuk melanjutkan ngaji di Yambu'ul Quran, tapi tidak realisasi karena ada satu tugas belajar yang harus kujalani di jauh sana. Dan di detik-detik terakhir itu pula tiba-tiba muncul Gus Apang bareng, berarti vokal bukan Gus Apang ya, karena di sini ada Gus Apang lagi, bukan seseorang itu. Muncul Gus Apang bareng Al-Madaniyah, cah-cah pondok waktu itu. Cah-cah pondok waktu itu sempat ada wacana mencomblangkan kulo kalih jenengan lho Gus, punten sekedar wacana. Tapi ini ternyata bukan mengada-ngada. Sepindah malih punten Gus. Berarti ini cuma cerita ini Mas. Terus ini perlu dibahas apa? Ngenetok aja. Ya itu salah satu bentuk fans Mubarok gitu. Oh gitu. Terus ini kisah akhirnya gimana Mas? Kalau katanya jenengan tadi kan Ya, saya tahu prianya itu siapa. Saya tahu. Cuma sekarang prianya sudah nikah lagi. Tidak sama itu, beda lagi. Oh. Ngoten, berarti ini cuman kisah yang dulu diceritakan ya. Zaman nom-noman pernah cinta-cintaan. Tapi enggak kandas guys gitu. Ya udah diingat-ingat kebaikannya aja ya. Ya. Kita next. Ini ada titipan pertanyaan. Langsung saja. Assalamualaikum Gus, mau tanya bagaimana cara move on? Cara move on. Kayaknya ada juga ini yang tanya di Instagram atas nama Asmaul Lal Jailani. Gus, piye carane move on? Itu berarti ada 2 pertanyaan tentang move on. Bagaimana cara move on atau mengubah perasaan kepada orang yang kita cintai yang pernah komitmen untuk menikah tapi terhalang oleh restu orang tua. Di antara kami tidak ada masalah apa-apa Gus, sehingga sulit untuk mengubahnya. Kata Gus Apang, puncak mencintai adalah mengikhlaskan. Kalimat itu so sweet didengarkan, tapi so sulit diterapkan. Matur nuwun Gus. Nah, itu berarti kan move on itu berarti ada putus dulu ya? Ya tak? Iya. Berarti ada kata-kata putus berarti ya? Ada kata-kata putus. Nah kebetulan saya sampai sekarang belum pernah putus sama kasih, jadi tidak bisa jawab saya. Waduh. Saya tidak punya pengalaman saya. Yang di pojok-pojok itu mungkin pernah dia. Oh. Kamu pernah? Saya tidak bisa jawab karena saya belum pernah mengalami diputus kekasih, itu belum pernah. Jadi tidak pernah ada kata move on. Karena move on itu biasanya diputus dulu baru move on. Nah saya dari dulu baru pernah diputus. Tidak pernah tahu caranya move on, tidak tahu saya. Oh iya. Kamu pernah tidak? Kalau pernah jawab aja. Enggak lah, intinya kalau saya tadi kalau ingin Mas Ali pernah kata di close up. Ya berarti cinta antara Mas Ali dan Mas Yupi nih, cinta segitiga. Oh Yupi yang ngalah. Tapi akhirnya kan Yupi udah dapat pengganti kan, move on, Yupi move on. Safiro ini yang paham ya paham, yang enggak ya mohon maaf ya, ini kegaduhan dari tim kami. Kalau dari saya tadi intinya, kalau kamu ingin melupakan ya ingat-ingat kesalahannya. Kalau kamu ingin mempertahankan ya ingat-ingat kebaikannya. Udah itu aja. Itu cukup mujarab untuk saya tidak melupakan seseorang dengan cara mengingat-ingat kebaikannya. Oke, kita lanjut ke Aisyah. Ini kisah panjang ya. Ini kisah panjang. Ada seorang laki-laki yang suka dengan saya. Tenan ta ora? Saat dia menyatakan cintanya, saya menanyakan apa alasan menyukai saya. Karena alasan adalah satu-satunya cara saya untuk mempertimbangkan seseorang untuk saya terima. Alasan dia adalah karena saya orangnya sangat lucu dan nyambung ketika dalam chat sehingga dia merasa nyaman bersama saya. Alasan macam apa ini? Lalu jika sewaktu-waktu saya berubah dan tidak lagi seperti itu, apa dia akan tetap mencintai saya? So idealis sih kamu.
Tanpa berpikir panjang, saya menolak dia dengan baik-baik. Tanpa berpikir panjang, saya menolak dia dengan baik-baik. Tidak sampai di situ, dia pun masih beberapa kali mencoba menyatakan perasaannya lagi. Namun saya tolak. Saya tolak lagi dengan baik-baik. Saya berpikir ibarat seorang laki-laki yang mencintai wanita karena dia cantik. Lalu bagaimana setelah kecantikannya itu hilang, termakan usia? Apa dia akan meninggalkan kami para wanita? Kami para wanita hanya mencari alasan yang lebih baik, sekedar hal-hal yang sifatnya sementara, seperti cantik, nyaman, baik, lucu. Lalu bagaimana jika kami tak cantik lagi? Tak lagi dapat membantu nyaman, membuatmu nyaman, tak lagi baik, tak lagi lucu. Ih, ribet banget sih mbak gue. Apa yang akan kalian lakukan terhadap kami para wanita? Wanita hanya berharap cintai kami dengan semua yang ada diri kami, termasuk kekurangan kami. Karena kalian para laki-laki adalah orang yang sampai gregetan aku. Karena kalian para laki-laki adalah orang yang nantinya akan melengkapi dan membenahi kekurangan-kekurangan kami. Piye nanggepine? Gimana mas ini mas, perempuan yang seperti ini? Alasan Kadin, alasan. Mungkin seorang pria mencintai wanita karena kecantikannya. Itu alasan benih-benih cinta. Sekali lagi, itu alasan benih-benih cinta. Benih-benih cinta itu alasannya bukan hanya itu tok. Ketika kamu punya alasan menikahi seorang wanita karena kecantikannya, maka ketika kamu menikah, kamu akan menemukan bermacam-macam alasan lain untuk mencintai dia. Bersamaan dengan itu, kamu juga punya alasan, bermacam-macam alasan untuk tidak suka dengan dia. Karena setelah menikah kamu akan tahu keburukannya dan tahu kebaikannya. Tergantung mana yang kamu menangkan, keburukannya apa. Jadi cantik, perhatian itu hanya salah satu alasan untuk menemukan benih cinta tadi. Ketika sudah dilaksanakan, kamu akan menemukan benih-benih yang lain. Jadi nek cantikku sudah hilang gimana? Masih ada benih yang lain, tidak usah takut. Ada mawaddah, ada rahmah. Bahkan ketika alasan untuk senang itu sudah hilang semua, cantiknya ya hilang, lucunya ya hilang, apalagi seksinya hilang, perhatiannya hilang, masih ada satu lagi, rahmah. Akan timbul rasa kasihan. Rasa kasihan itu ya rasa sayang itu tadi. Rasa sayang tadi muncul karena kecantikannya sudah hilang. Ya, seperti itu. Rasa sayang itu, rasa kasihan kan akan muncul ketika kelebihan sudah hilang toh. Kamu kalau istrimu sakit, maka rasa kasihanmu akan semakin tinggi. Jadi ketika kelebihan itu sudah hilang, maka yang timbul ganti rahmah, rasa sayang, kasihan. Enggak usah khawatir, lanjutkan. Ngoten nggih Mbak, coba diterima saja. Mungkin benih-benihnya muncul dari kenyamanan. Nanti setelah nyaman akan muncul benih-benih lainnya. Yang terakhir, bahkan ketika semua kebaikanmu telah hilang, akan ada satu benih yang masih tertinggal, yaitu benih-benih kasihan. Gitu. Saya pernah tanya pada sang kekasih gini, kamu itu cinta sama saya karena apa? Karena suka suara saya, suka sama ilmu saya, suka sama wajah saya? Tidak, saya tidak ngefans suara muda, saya enggak suka sama ganteng muda, enggak. Dia enggak, jadi dia bukan termasuk fans saya. Karena itu ketika saya kirim lagu, Api tahu gak ya, dia tidak bisa menilai. Biasa baik. Nah, terus kamu suka sama aku karena apa? Karena kamu memberikan perhatian yang tidak pernah aku dapat dari orang lain. Termasuk dari keluargaku. Wow. Ya. Itu alasan untuk benih cinta. Gitu ya, karena perhatiannya. Jangan terlalu idealis tadi kata saya. Maaf ya Mbak kalau saya lancang, ngapunten sangat. Maaf banget. Jadi kalau kata ibuku, kalau jarine ibuku iku seneng iku saake nang. Nek ke wis saake karo wonge berarti wonge kowe seneng karo wonge. Saake nek mbok tinggalno, saake nek mbok larakno, berarti kowe seneng karo wong. Bahasa Indonesia. Translate. Jadi
ibu saya itu bilang kalau sama saya kalau kamu sudah merasa kasihan sama seseorang wanita, berarti kamu sudah cinta sama wanita tersebut karena kamu tidak tega untuk menyakitinya, kamu tidak tega untuk meninggalkannya. Dalam fase-fase tidak tega itu berarti kamu sudah cinta sama wanita itu. Jari ibuku ngono. Tambah satu lagi terus. Aduh, ini Isa ya Instagram. Sudah ya. Terakhir Muhammadiyah NU ya. Oke. Kita lanjut seperti itu. Ini yang terakhir dua ya, yang terakhir ya. Sebelumnya tak bacain dulu titipan. Ini ada yang ngirim WA ke saya. Katanya nggak mau disebut namanya. Sebentar. Ini namanya disuruh nyamarin jadi Gagak Rumayung. Nggak tahu lah itu apa artinya. Semak ya. Aku punya kisah tentang cinta. Dahulu kala ada seseorang teman wanita datang pada saya. Tiba-tiba saya disuruh melihat bola matanya. Terus saya pandangin matanya. Saya tidak tahu maksudnya apa. Teman saya bilang, sudah cukup. Malamnya saya mengalami mimpi yang aneh. Saya bermimpi datang ke rumah si cewek itu. Di depan rumah ada seorang yang tingginya seperti pohon kelapa. Dia bilang, silakan masuk Gus. Terus saya berjalan menuju pintu rumah dan ada penjaga lagi satu, berbeda besar dan berbadan besar dan lebar sekali. Saya baru tahu bentuk seperti itu. Dia bilang, monggo masuk Gus. Mboten usah hewah-hewah, berarti sudah ada dua orang yang mempersilahkan masuk dan wujudnya aneh-aneh. Terus saya masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah itu ada suara tapi ndak ada wujudnya. Dia bilang, kue jatahe untuk cawe do iki. Teman wanita saya. Kamu akan mendapatkan wanita yang kamu temui tadi, yang kau pandang matanya. Dengan tegas saya menjawab, saya tidak mau, karena saya merasa keanehan. Terus saya keluar ambil sandal. Neng mimpi ono sandal. Terus kucuci di dalam rumah saya. Sandal saya penuh lumpur, aneh sekali. Terus saya bangun tidur. Besoknya saya bertemu teman wanita saya. Dia terlihat aneh. Dia tergila-gila pada saya dan teman-teman wanita saya yang mendekat pada saya langsung dinesoni. Langsung dimarahi, di ngambeki. Alah, ndak bisa lah dinesoni ku apa sih? Saya bingung pada saat itu. Hati saya tidak mencintainya. Apakah benar saya terkena guna-guna Gus? Itu ya kata kuncinya. Apakah benar saya terkena guna-guna Gus? Di akhir kisah dia mau menikah 2 atau 3 kali mengalami kegagalan. Terus dia hubungi saya minta doakan agar cepat menikah. Alhamdulillah dia akhirnya menikah. Oh gitu. Berarti mas-mas ini yang bertanya apakah dia diguna-guna. Terus kenapa setelah diguna-guna perempuan itu mau nikah kok malah gagal terus? Nggih. Jawab dhewe malah aku. Menurut jenengan pripun iki, Mas? Ya bisa saja. Pertanyaan tadi kan apakah saya sedang diguna-guna? Bisa jadi. Dan karena kamu diperingatkan di dalam mimpi tadi, mimpi keadaan yang begitu aneh, bisa jadi kamu diguna-guna. Terus pesannya apa berarti? Pesannya itu apa ya? Selalu basahi hatimu atau mulutmu dengan berzikir. Seseorang yang diguna-guna itu
memang itu apa ya? Mungkin terjadi, tapi berkahnya kamu berzikir atau tetap dekat Gusti Allah, maka akan ada pertolongan, mungkin itu berupa mimpi atau mungkin dari orang lain yang memberitahumu, ya. Seperti itu. Jadi tetaplah selalu dekatkan dirimu dengan Gusti Allah, supaya jika ada guna-guna itu meskipun terkena padamu tapi ada jalan keluarnya. Bahkan kanjeng Nabi Muhammad SAW pun pernah dijadikan Gusti Allah sebagai contoh bahwa secara manusiawi kanjeng Nabi Muhammad SAW pun bisa diguna-guna. Tapi meskipun diguna-guna, karena kedekatannya dengan Gusti Allah tetap ada pertolongan. Itu mungkin ya. Karena saya kurang paham jelas tentang dunia gaib. Kalau dunia medsos saja kita tidak begitu paham, apalagi dunia gaib. Ya. Tapi menindaklanjuti tentang guna-guna ya Mas. Apakah itu juga apa namanya yang kemarin 7.000 kali, apa itu juga termasuk guna-guna Mas? Kan mungkin itu adalah sebuah usaha. Mungkin ada yang menggunakan usaha guna-guna, ada yang berusaha dengan 7.000 kali itu. Kalau saya enggak 7.000, karena kamu baca ke dia dulu 7.000, saya baca untukmu 7.001. Jadi tetap menang aku. Jadi ada bedanya antara guna-guna dengan doa. Biasanya yang saya pahami, doa itu ketika kamu berdoa, kamu tidak akan pernah merasa yakin bahwa yang kamu ucapkan tadi bisa bermanfaat bagimu. Yakin. Sehebat apa kamu dikasih ijazah oleh orang yang paling hebat, ketika itu judulnya doa, kamu tidak akan punya keyakinan saya baca ini pasti kena. Kamu tidak akan punya keyakinan itu. Karena selama itu posisinya doa, kamu akan menganggap ijazah-ijazah tadi hanya wasilahmu kepada Gusti Allah. Kamu masih yakin dengan kehendak Gusti Allah. Tapi kalau guna-guna, biasanya orang yang memakai guna-guna itu dia yakin banget bahwa guna-gunanya itu bisa bermanfaat bagimu, bisa menolong kamu. Karena itu di dunia seperti itu biasanya yang dibaca itu hampir sama tapi diselembatkan sedikit. Contohnya, saya bisa cerita karena saya pernah belajar seperti itu. Jadi belajar memang santri harus pernah belajar seperti itu. Misalnya ada ayat tabat yada abi lahabi wa tab, ya. Itu kalau orang guna-guna diganti tabat yada abi lahabi wa tabra, supaya orang yang diguna-guna bisa ketabrak. Bismillahirrahmanirrahim diganti Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja itu. Jadi bedanya doa dengan guna-guna seperti itu. Meskipun kamu baca Fatihah 1000 kali, itu tetap doa. Kamu tidak akan pernah yakin bahwa Bismillahmu tadi, Fatihahmu tadi pasti bisa kena orang, tidak akan bisa. Kamu masih akan punya perasaan ketergantungan kepada Gusti Allah, pasti itu. Tapi nek guna-guna, semakin kamu jauh dari Allah akan semakin mantap. Bahkan ada yang kalau mau guna-guna syaratnya harus melunggui Al-Quran. Kalau lebih pengen mandi lagi harus tidak berpakaian melunggui Al-Quran. Lebih mandi lagi melungguinya mengukuri kiblat. Pokoknya semakin dia jauh dengan Gusti Allah akan semakin mantap. Itu kalau guna-guna. Beda ya, guna-guna dan doa, jangan dicampurkan. Seperti itu. Waktunya masih ada? Masih ya. Sebelum pertanyaan terakhir kita lanjut lagi. Katanya kameramennya masih ada waktu. Assalamualaikum Ustadz Gus Apang. Saya mau bercerita tentang Cipulan. Wah, halai banget loh. Bercerita tentang si Fulan saya. Tak sebut namanya, beliau
Beliau menyukai seorang wanita, tidak ingin pacaran tapi ingin langsung menikah. Namun setelah berbicara kepada orang tua perempuan tidak mendapat restu, tetapi beliau masih ingin dengan gigih berjuang hingga beberapa kali menerima restu, hingga beberapa kali meminta restu, belum juga mendapatkan restu. Itu padahal keduanya sama-sama ingin menikah. Mohon solusinya. Sama-sama saling ingin menikah hanya karena restu. Sudah sampai 3 kali mencoba memohon restu. Solusi terbaik, tapi belum pasti berhasil ya namanya solusi. Solusi terbaik adalah cari seseorang yang paling diikuti petunjuknya oleh orang tuanya tadi. Mungkin ada dia punya guru atau saudara yang lebih sepuh yang ditaati, minta tolonglah kepada orang ketiga, orang lain untuk menjadi penghubungmu. Jadi itu namanya wasilah juga, karena kita santri terbiasa wasilah. Seperti itu solusi yang realistis. Silakan dicoba, meskipun belum tentu berhasil, tapi dicoba saja. Kalau tidak berhasil, ya terserah kamu. Kamu mau lanjutkan LDR-an terus sampai mati tidak apa-apa, mau nikah dengan yang lain juga tidak apa-apa. Atau kalau yang lebih realistis, kalian berdua pergi saja ke pengadilan agama saja, minta saran mereka. Minta saran kepada pengadilan, biar nanti pengadilan agama yang nyamperin ke orang tuanya si wanita juga bisa. Bisa Mas? Bisa. Nanti ada mediasi antara mereka bertiga. Jadi gitu tugas ya? pengadilan itu bukan hanya menikahkan dan menceraikan, enggak, termasuk mendamaikan, mediasi juga bisa. Tapi itu yang kurang dipahami oleh masyarakat. Bisa dimanfaatkan itu. Oke, seperti itu. Kita lanjut ke Arinah D. Assalamualaikum Gus, apakah ada ijazah atau doa supaya kita dipertemukan dan disatukan dengan jodoh yang diridhoi Allah dan orang tua? Ijazah yang kemarin ya Mas. Ya udah itu aja. Kita next ke Nuzunun Nikmah. Cinta tidak harus memiliki kan Gus. Cinta itu mengharap yang baik-baik orang yang kita cintai kan. Oh, ini memastikan apakah benar cinta tidak harus memiliki. Apakah benar cinta itu mengharap yang baik-baik dari orang yang kita cintai? Oh iya, pasti itu. Pasti. Sudah pasti itu. Ya, benar Mbak yang kamu bilang. Jadi tidak harus memiliki dan hanya mengharap kebaikannya saja. Itu hanya berharap ya, tidak menuntut. Selanjutnya ini dari Gustrina 8715. Dulu punya teman dekat, sudah 2 tahun berkomitmen. Tiba-tiba beliau mengingkari. Ketika saya tanyakan, lah kok malah menghakimi saya, menghakimi kedua orang tua saya yang cerai. Oh gitu. Lah kok malah menghakimi kedua orang tua saya yang cerai. Dan 1 bulan kemudian beliau menikah. Lah terus saya kudu piye? Setelah kejadian itu saya nggak percaya lagi sama wong lanang. Saya nggak percaya lagi sama laki-laki. Itu normalkah? Bukan karena saya belum move on ya. Tetap lebih ke takut terulang lagi. Sekarang sudah 3 tahun setelah kejadian tersebut, saya menutup diri bahkan seperti enggan memilih pasangan hidup. Bagaimana cara mengatasinya Gus? Gini, itu namanya trauma. Trauma adalah ketika kamu terperangkap dalam jebakan setan. Ketika kamu trauma seperti itu, tanpa kamu sadari, kamu sudah putus asa dengan Gusti Allah. Tanpa kamu sadari. Judulnya sih trauma, tapi pada intinya kamu sudah putus asa dengan Gusti Allah. Kamu sudah suudzon sama Gusti Allah. Jadi cepatlah keluar dari perangkap itu dan kembalilah
kamu husnudzon kepada Gusti Allah. Jangan putus asa dengan kasih sayangnya Gusti Allah. Ngoten nggih. Silahkan cepat-cepat kamu keluar dari zonamu. Berbahaya itu. Bahaya. Kita lanjut ke Trisfa Ainur Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Gus, bagaimana jika ada laki-laki yang menembak wanita? Wah, mati dong. Tapi wanita itu menolaknya dan laki-laki itu mau dijodohkan dengan wanita lain. Akhirnya wanita yang ditembak tadi merasa sedih atau galau dan masih teringat terus dengan laki-laki tersebut. Apa yang seharusnya wanita tersebut lakukan sehingga tidak teringat laki-laki tadi? Oh gitu. Ditembak, wis ditembak, malah sing menembak iku dijodohno. Korban sing ditembak wanita itu harus pakai gimana, Mas? Move on. Move on. Cari yang lain, cari yang bisa lebih membuatmu bahagia. Ada cerita yang aneh itu loh. Ibu-ibu muslimat itu loh. Ibu-ibu muslimat itu ketika ditinggal mati suaminya, seketika itu kan sedih banget. Tapi beberapa bulan kemudian mereka bisa langsung bahagia kok. Karena apa? Mereka jadi bebas. Biasanya itu kalau muslimat di susu harus cepat pulang. Kumpulan lain gitu. Jadi ketika mereka ditinggal mati suaminya, dia segera punya kebahagiaan yang baru, yaitu bisa bebas majelisan kemana-mana. Itu kan kebahagiaan yang baru, bukan harus dengan seseorang yang baru, bukan. Tapi dia menemukan kebahagiaan yang baru karena meninggalnya suaminya tadi. Itu hampir mirip dengan kita. Sebentar lagi kita ditinggalkan bulan puasa. Biasanya itu kalau sudah tanggal 29 kita nangis. Ya Allah Gusti, puasa Ramadan akan segera hilang. Malam itu kita nangis, tapi besok malamnya kita guyang-guyu. Kita nyempet mercon bahagia karena ada sesuatu yang datang membahagiakan, yaitu hari raya. Nangis malamnya, besoknya bahagia. Karena ada yang membuat bahagia. Move on itu namanya. Move on. Ngaten nggih, Pak. Monggo move on. Silakan cari kebahagiaan lain. Mungkin sebelum kamu mendapatkan kebahagiaan dari laki-laki lain, coba kamu bahagia dari hobimu mungkin ya. Itu. Gitu. Kayak Mas Apang ini hobinya banyak sekali. Buat lagu akhirnya ya bisa berkarya. Gitu ya. Kita ke mungkin terakhir ya. Terakhir ya ini. Ini titipan dari senior saya di UKM Musik. Ini beliau adalah keyboardist. Beliau tanya, tolong tanyakan ke Mas Apang, bagaimana penjelasan tentang pernikahan beda madhab, beda organisasi. Jelasnya itu gini, bagaimana kisah cinta antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Aduh, ini kalau kemarin kan sudah dibahas tentang beda agama. Kalau beda agama mungkin memang tidak boleh. Ini konflik-konflik yang muncul ketika ada cinta antara NU dan MU. Ini bagaimana Mas? Apakah ada cerita atau ada solusi tentang itu? Kayaknya Mas Ulum juga pernah merasakan. Sabar ya Mas, ini akan dijelaskan Mas Apang. Silakan Mas. Jadi itu memang komplikasi banget itu, komplikasi itu. Menikah dengan beda organisasi, kalau hanya organisasinya saja tidak apa-apa. Kalau sudah sama-sama kenceng madhabnya, itu sulit itu. Tapi bukan berarti tidak boleh loh ya, silakan saja. Asalkan kalian bisa mengelola dengan baik, tidak apa-apa. Tapi ini realita ya Mas. Saya itu pernah dapat cerita dari mbakku, dibicarain gini sama bapak. Nek iso ojo sing Muhammadiyah. Kalau bisa jangan yang Muhammadiyah gitu. Kalau bisa jangan Muhammadiyah gitu. Iya, jadi bagaimanapun juga orang tua itu akan menginginkan seminimal mungkin ketegangan antara
pasangan tadi. Karena kalau sudah rumit nanti imbasnya juga ke orang tua juga. Imbasnya lagi ke anaknya. Anaknya nanti mau dibawa kemana? Itu jadi tergantung sekuat mana keyakinan mereka. Kalau NU-nya NU yang santai, MU-nya MU yang santai, tidak masalah, santai-santai saja. Yang berat itu ketika NU-nya juga misionaris, MU-nya juga misionaris, itu akan terjadi ledakan-ledakan di dalamnya. Kalau NU-nya NU santai, penggembira, MU-nya MU penggembira, tidak apa-apa, santai saja. Jadi resikonya memang besar, tapi semua resiko itu bisa diatasi ketika kita sama-sama tidak terlalu ngotot satu sama lain. Apa sih perbedaannya? Coba sebutkan salah satu perbedaan. Salah satu yang Saya akan bisa menyelesaikan insya Allah. Coba kamu kasih perbedaan sehingga mereka takut menikah antara MU dan NU. iya ini wayah terawih beda. Terus kenapa kalau beda? Nanti kalau jamaah oyo-oyoan walu tah. Loh, Selikur itu gitu. suami istri kan tadi? Iya. Ya sudah lah, yang suaminya 20, yang istrinya 8 berhenti toh. Oh gitu. Iya sih, berarti yang kalau yang cowoknya MU ya udah stop. Nanti yang perempuan lanjut tambah lagi. Bisa. Nah, kalau tahlilan. Oke. Ngejekno bareng. Tahlilan itu yang dimasalahkan apanya? Tahlilan itu katanya kalau Muhammadiyah enggak punya enggak punya kebiasaan untuk tahlilan. Hanya kebiasaan atau apa keyakinan? Coba Kok kan gak kita tidak Muhammadiyah? tahu, makanya kita Iya. tidak bisa tebak-tebak. Heeh. Yang dipertemukan mestinya bisa didiskusikan dengan mudah loh. Yang satu tidak boleh ziarah kubur, Yang satu yang satu boleh. Ya udah, yang tidak boleh tidak usah ziarah, yang boleh ziarah. Beres toh. Kalau sama-sama santai santai. seperti itu. Kalau ngotot tidak boleh, kamu Kayak harus cuma angkat. ikut atau tidak boleh. Kalau sama-sama santai bisa jalan santai saja. Tahlilan tidak boleh. Gini ya, karena kamu suka tahlilan, istrimu tidak mau tahlilan, ya sudah, kamu yang tahlilan, dia tidak usah ikut, selesai kan? Kalau ngotot tidak boleh, kamu itu jadi kacau kalau sama-sama ngotot. Kalau sama-sama santai, tidak ada masalah. Coba, cari yang bermasalah lagi. Apa ya? Mudah loh, diselesaikan mudah. Ya, kadang lebarannya juga beda. Ya silakan, kalau yang sini sudah lebaran saja, yang sini masih puasa saja. Anaknya nanti bingung disuruh NU apa Muhammadiyah. Kalau keluarganya sudah santai, anaknya juga santai. Oh. Kalau keluarganya sudah santai, pasti anaknya juga santai. Kamu ikut yang mana? Tahun ini ikut ayah, tahun depan ikut mama. Beres toh? Ketika gak punya pendirian. Ya enggak, itu justru pendirian. Contoh ya, saya ini punya 2 kakek. Itu Mbah Ma'ruf sama Mbah Yahya Arif. Mereka pendiriannya beda banget. Satu contoh, kalau saya di rumahnya Mbah Yahya di Menara, kalau makan harus habis. Kalau tidak habis dimarahi, katanya mubadzir. Kalau saya di rumahnya Mbah Ma'ruf, kalau makan tidak boleh habis. Sebab apa? Kalau kamu habiskan itu namanya mubadzir, karena perutmu sudah cukup masih kamu habiskan. Beda tuh. Harus disisakan beberapa sendok untuk dikasih ke ayam atau kucing atau kemana. Kalau yang sini harus dihabiskan. Terus saya jadi cucunya gimana? Mudah. Kalau makanannya enak, nganut yang ini. Kalau dapat enak, nganut yang ini. Itu kalau cucunya santai. Kalau cucunya baperan, bingung saya. Punya enggak? Ya kan? Oh gitu. Mudah toh? Mudah sih. Mudah. Ketika tidak dibawa baper ya mudah-mudah saja.
Oh gitu. Jadi lanjutkan saja. Kalau kamu punya pacar beda organisasi, asalkan sama-sama santai, silakan. Kalau sama-sama serius, tidak usah. Oh gitu. Gitu ya Mas Ulum. Kalau saling kuat jangan dipaksakan. Coba dikenduk dhisik. Oh wis kandas. Aduh. Nggih Mas, ndak apa-apa. Banyak itu. Oh, ya memang itu realisasinya juga banyak. Tetangga saya juga ada, tapi nyatanya sampai tua, sampai kakek nenek Enggak masalah. nggak masalah. Ada yang mengalah karena di dalam hubungan itu ada cinta. Ya. Ingat kan kemarin semua itu akan kalah dengan cinta. Ya, Mas. Ya, Gitu. dikenduknya. Yang sudah kencang dikenduni. Yang sudah kencang dikendurkan. Gitu. Yang asalnya organisasinya sangat-sangat kencang coba dikendurkan dulu biar cinta masuk di tengah-tengah kalian. Oke. Mungkin Nathan ya, Mas? Beda kan? Beda. Intinya gitu. Iya. Ya, gitu ya. Kalian ukur dulu, ukur tadi tingkat perbedaannya terlalu kaku apa enggak. Kalau ekstrim jangan dilanjutkan, resiko tinggi. Tapi kalau bisa dinetralisir, lanjutkan saja. Tidak masalah. Coba ta'aruf dulu lah ya. Coba dita'arufi dulu. Kalau memang memungkinkan untuk lanjut ya lanjut. Kalau Biasanya Iya. pasangan yang sudah saling jatuh cinta itu kan bisa sama-sama kendu, ya kan? Sama-sama mengalah. Sama-sama mengalah. Biasanya itu orang tua sama orang tua. Nah ini biasanya itu masalahnya di mereka berdua sudah sama-sama mengalah, bisa mengalah. Iya. Tapi orang tua sini yang masih ngotot, ini yang masih ngotot. Nah Iya. kalau seperti ini caranya pindah rumah. Oh. Jangan tinggal di situ. Biar kalian kelola sendiri keluarga kalian. Oh. Biasanya itu masalahnya ketika orang tua Mertua masih ini ikut campur. bercampur. Biasanya itu. Biasanya gitu. Oh. Ngoten nggih Mas, solusine langsung nikah, langsung beli rumah baru gitu. Kalau nggak kuat beli rumah, KPR. nyicil KPR 7 tahun tadi ya. Astagfirullah. Mungkin itu ya pembahasan dan Q&A malam ini dicukupkan. Terima kasih. Besok ganti tema musik. Besok insya Allah kita ke tema musik-musik. Musik MUSIK. MUSIK, musik. Asik-asik. Kan kayaknya kemarin dari awal pertemuan pun kita sudah bahas tentang musik ya. Kayaknya memang riskan banget tentang musik, apakah boleh apa enggak, apakah hukumnya seperti apa. Kita bahas di next episode. Mungkin itu dari saya, terlalu banyak untuk disimpulkan. Saya tidak mungkin menyimpulkan, nanti Q&A-nya mungkin akan diposting selanjutnya. Yang kisah cintaku kita tutup dulu. Mohon maaf kalau ada yang belum terjawab. Lalu terima kasih kepada NK Audio yang setiap malamnya support kita. Dicatat nomornya 082135331887. Butuh gak butuh, harus disimpan pasti bakal butuh. Terus kalau mau kirim-kirim silahkan, ada di tagline juga ada, di deskripsi juga ada. Kalau mau ngirim minum buat saya, haus ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih pada kru yang bertugas. Terima kasih pada Kang Ilul, Kang Ali. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واستر لنا العورات وآمن الروعات اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام. من مكة لما ظهروا في المهد نواه القمر وافتخرا آل مضار به على كل الأنام به على كل الأنام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام. صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام يشفع لنا يوم الزحام. حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت ملت إليه وعانقت وقبلت تحت اللثام
يا ربي بالهادي الآمين رسول رب العالمين اغفر ذنوب الحاضرين وتب علينا بالسلام وتب علينا بالسلام